Hari ke-7 baca Alkitab untuk Mama. Kita lanjut ya, Mak. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajarkan mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Oh my God. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu, menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertorak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?"
Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Oke. Keren kali kan, Mak? Yang ini tadi, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Mama tahu nggak penyakit kusta itu? Kalau zaman dulu itu orang nggak mau mendekat sama orang yang kena penyakit kusta karena mereka takut tertular. Tapi Tuhan Yesus mau menghampirinya dan menyembuhkannya. Baik sekali kan, Mak, Tuhan Yesus itu. Terus yang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Mama tahu nggak? Perwira ini dia bukan dari keturunan orang Israel. Tadi kan ada dibilang dia bukan keturunan dari orang Israel, dan imannya itu keren banget sampai Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Karena dia percaya kayak kan Tuhan Yesus bilang dia mau pergi kan ke rumah perwira ini untuk menyembuhkan hamba perwira itu yang lagi sakit. Tapi dia cuman bilang, nggak usah Tuhan Yesus datang gitu ke rumahnya, bilang aja sepatah kata gitu, pasti hambaku akan sembuh, katanya. Kayak istilahnya kan kalau kita di dunia ini, Mak, percaya misalnya kalau misalnya dokter, dia langsung kayak nyuntik kita, dia megang kita, ngecek kita gitu, kita pasti hati kita sedikit tenang gitu. Atau misalnya kita lebih tenang kalau misalnya naik pesawat, misalnya pilotnya orang luar negeri gitu, kita merasa semakin cakap yang mengobati kita gitu, kita akan cepat sembuh. Tapi dia enggak, kayak imannya sebesar itu gitu, Mak. Dia percaya hanya dengan diucapkan sama Tuhan Yesus saja, hambanya pasti sembuh. Dan kita menurut Mak, misalnya kita bukan walaupun kita bukan keturunan Israel, tapi Tuhan janji di sini banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham. Istilahnya kita harus sangat bersyukur saat Tuhan Yesus datang ke dunia, karena semua orang jadi diterima gitu, Mak. Nggak hanya keturunan Israel aja, tapi semua orang di dunia gitu. Baik kan, Mak? Terus Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kayaknya yang di dalam Alkitab ini tuh, Mak, saking banyaknya mungkin mujizat yang Tuhan Yesus buat di zaman itu, pasti belum tercatat di sini semua. Kan karena di sini dibuat Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Sekarang berarti ada banyak orang kan, Mak, yang disembuhkan. Istilahnya kalau mungkin dicatat semua mujizat yang Tuhan buat, mungkin Alkitab bisa lebih tebal lagi. Hal mengikut Yesus tadi kayak, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Apa ya maksudnya? Angin ribut diredakan. Ini tuh yang waktu Yesus naik ke perahu bersama murid-muridnya itu kan, Mak. Tiba-tiba ada angin. Terus murid-muridnya takut. Terus kata Tuhan Yesus, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Harusnya mereka nggak usah takut, karena ada Tuhan Yesus bersama kapal mereka. Sama juga kayak hidup kita, Mak. Kita nggak usah takut menjalani hidup ini, karena dalam kapal kita atau dalam hidup kita ada Tuhan Yesus. Kita nggak usah takut, karena Tuhan Yesus yang bilang. Oke. Sampai di situ, sampai ketemu besok, Mak.
Shalom.